selamat sore. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Mari kita bertumbuh dalam firman Tuhan melalui Growing in God. Kita akan belajar mengenai sejarah singkat kekristenan di Indonesia yang akan diadakan pada hari Selasa 4 Februari 2025 pukul 19.30 melalui Zoom. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 7 Februari 2025 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya ya. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, saudari terkasih kita, Ibu Amelia Puspasari Dermawan, dalam usia 79 tahun, pada hari Selasa 28 Januari 2025. Almarhumah adalah istri dari Bapak Dery Sunario, mama tercinta dari Bapak Mario Sunario dan Ibu Marisa Sunario, serta mama mertua dari Ibu Santi Devi dan Bapak Gerard Peters. Kremasi telah dilakukan pada hari Jumat 31 Januari di Rumah Duka Pukrida. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries berdoa kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi tata usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Satu Tawarik 29 ayat yang ke-11. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kerajaan, dan Engkau tertinggi sebagai pemimpin melebihi segala-galanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang besar. Kasih-Nya sangat besar, melebihi segalanya. Tiada terduga dalamnya dan tiada terjangkau luasnya. Kita nyanyikan, Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajaranku mengasihi-Mu dan sesama manusia.
terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang berlimpah, kita akan wujudkan dengan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Mari kita naikkan syukur atas karunia bumi yang permai, langit yang cerah, dan juga atas kasih yang tersemai dalam kehidupan kita, atas bumi yang permai. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Kristus kami naikkanlah, syukur bagi-Mu dalam puji dan sembah. Juga atas kurnia Atas tiapku atas bukit dan lembah surya bintang yang terang. pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang yang terang. Kristus kami naikkanlah, syukur bagi-Mu dalam puji dan sembah. Atas gereja yang betah dalam doa dan kerja, atas kurban baktinya bagi Raja semesta. Kristus kami naikkanlah, syukur bagi-Mu dalam puji dan sembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ya, izinkan saya pada saat ini, meski sudah berlalu, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2025 bagi yang merayakan. Dan saya dengar ini memasuki tahun apa? Ular kayu. Tahun ular kayu. Nah, oke.
Kayaknya kita sudah paham sekali ya, ini ada tahun ular kayu. Namun di minggu pertama bulan Februari ini juga Bapak Ibu, kita kembali akan menghayati panggilan kita sebagai umatnya. Pada hari ini kita diajak dengan suatu ajakan berani menjawab panggilannya. Nah, mungkin sudah menjadi kecenderungan kita sebagai manusia ya, kalau boleh memilih, ada yang mudah, ngapain kita harus memilih yang susah-susah, betul ya? Atau kalau ada jalan yang lebih aman, mengapa kita harus menempuh jalan yang lebih beresiko misalnya. Nah, dalam menjawab panggilannya dan menyatakan kebenarannya, ternyata memang ada resiko yang harus kita hadapi. Misalnya, kita mungkin dijauhi, dimusuhi, difitnah, atau mungkin ada yang harus mengalami resiko yang lebih berat lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada hari ini kita akan diingatkan dan untuk mempunyai keberanian untuk menjawab panggilan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita. Namun juga menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa. Mari pada saat ini kita mau mengakui dosa-dosa kita akan datang dalam doa kepada Tuhan kita, memohon pengampunan atas segala kelalaian, ketidaksanggupan untuk terus teguh dan berani menjalankan komitmen sebagai pengikutnya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kami merenungkan dosa-dosa kami pada saat ini kepadamu Tuhan, kami memohon pengasihan dan pengampunan-Mu atas pelanggaran, ketidakmampuan atau ketidaksediaan kami untuk berani menjawab panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terkadang berlari menjauh dari panggilan itu Tuhan, karena kekhawatiran kami akan kesukaran yang mungkin harus kami hadapi. Oleh karena itu pada saat ini kami mohon pengampunan, pertolongan dan juga kasih sayang-Mu Tuhan, untuk kami kembali dipulihkan dari segala dosa, dan diteguhkan untuk hidup dalam ketaatan kepadamu. Amin. Kita naikkan pujian Bila Ku Renung Dosaku. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindungan-Mu di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapan-Mu, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Rasa angkuran sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma.
kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hati. Kasih sayang-Mu Tuhan adalah pengharapan-Mu. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Yesaya 1 ayatnya yang ke-18 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia bagi kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita baca bersama-sama Yesaya 1 ayat 18. 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama lain. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita akan pujikan Ku Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Ya, aku mau mengikut Engkau Tuhan. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Sekali lagi kita katakan, aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Dan kita ikrarkan bahwa kita mau mengikut Dia walaupun itu sukar jalannya. Ku mau ikut walau sukar. Ku mau ikut walau sukar. Ku mau ikut walau sukar. Kan ku ikut
Silakan duduk, mari kita bersama-sama mau mengikut panggilan Tuhan yang memanggil kita lewat firman-Nya supaya kita tetap selalu berada di jalan yang benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mau mendengar panggilan Tuhan yang memanggil kami lewat firman-Mu, untuk kami tetap berada di jalan kebenaran-Mu, untuk kami berani menjawab panggilan-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan pada sore hari ini, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara semua, rekan-rekan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan kita sama-sama renungkan dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai 10, saya mengundang kita semua untuk membacanya bergantian. Saya akan membacakan ayat yang genap, ibu bapak, saudara-saudara membacakan ayat yang ganjil. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah, terlebih hobi untuk melakukannya di dalam keseharian. Haleluya. 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 Sekali lagi selamat sore semuanya, ibu bapak, rekan-rekan. Bagi yang merayakan Xinian Kuaile, Gong Si Fa Cai, Wan Seruyi, Ang Pao Nalai. Wah, itu lanjutannya yang ditunggu-tunggu anak-anak gitu ya. Ibu bapak dan saudara semua, tema kita hari ini berani menjawab panggilannya. Dan ketika merenungkan hal ini, saya teringat pada satu lagu sekolah minggu yang tentu semua kita pernah dengar. Lagunya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Lalu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Lanjutannya? Nah, ada dua versi, yang Ogiranglah sama Kujawab ya. Ogiranglah dulu ya, Bu Ineke mana dulu? Ogiranglah dulu ya. Ogiranglah, ogiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Ogiranglah, baru ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Bapak Ibu, pertanyaannya ada berapa kali ya yang kita nyanyiin? Kuis, wah nanti di hadiahnya oleh Peter. Bapak Ibu, begitu semangat ya ketika kita waktu sekolah minggu, saya ingat waktu sekolah minggu
Ku jawab, ya, wah, bahkan ianya keras. Bapak, Ibu, dan saudara semua. Bahkan beberapa waktu lalu saya melihat di atas, wah kayaknya ku jawabnya tuh keras. Dan bahkan kalau anak-anak siapa yang mau kolektan semua angkat tangan. Tapi Bapak Ibu, lambat laun makin besar dan ya seperti kita ketika dipanggil, apakah berani menjawab panggilannya? Apakah sekencang waktu kita kelas kecil nyanyi, ya, ya, ya. Langsung aja misalnya, waktu ini ya, Bu Elis, kita kan mau ada Paskah Bu Elis. Bu Elis bersedia gak jadi ketua panitia Paskah? Malah ketawa, oh girang lah ya gitu ya. Bener gak? Ya, ya, ya gitu ya. Gak usah deh, gak usah ketua panitia. Bu Elis, boleh gak nanti main drama Bu Elis sama Pak Ketut berdua? Boleh gak? Tanya Pak Ketut ya, Pak Ketut. Main drama Pak Ketut, bersedia ya? Siap tuh Bu Elis gitu ya. Bener ya? Oh, Bapak Ibu, ya. Ketika kita udah dewasa, kemudian ketika kita bilang berani menjawab panggilan Tuhan, apakah sesemangat waktu kita kecil? Dan ternyata ada banyak faktor mikir. Saya nggak tahu Bu Elis mikirnya apa dalam hati. Gitu ya, ini Pak Kiki, saya di depan lah ya, gitu ya. Itu hal kecil gitu ya. Kalau Bapak Ibu, kalau perlawatan calon penatua ya di gereja, Bapak, Ibu gitu ya. Jadi penatua ya, yang ada, aduh jangan saya, ada yang lain. Masih ada alasan seperti itu. Jadi pengurus komisi dan segala macam. Ibu bapak dan saudara semua ini menggambarkan bahwa ternyata untuk menjawab panggilan Tuhan, dari kecil kita udah dilatih untuk berani. Dan bahkan untuk tegas mengatakan ya, ya, ya. Tapi ternyata di dalam realitasnya untuk menjawab panggilan Tuhan, ada banyak faktor yang kita pikirkan dan aduh rasanya kok belum tentu iya ya. Mungkin mulai dari faktor waktu, mulai dari faktor kesibukan, ataupun ada faktor-faktor lainnya yang mengatakan kayaknya Tuhan udah nempatin saya di bidang lain deh. Dan ini juga sama kan Pak, ini kan sama ketika saya melayani ini juga panggilan Tuhan kan. Maka Ibu Bapak dan Saudara semua, apa yang sesungguhnya menjadi panggilan Tuhan? Apa sih sebenarnya, kenapa sih Tuhan tuh memanggil kita? Aduh, kenapa sih Tuhan memanggil saya untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Saya aja sekarang udah punya kegiatan lain, bukankah ini juga menjadi panggilan Tuhan? Ibu, Bapak, dan Saudara semua, maka hari ini kita ingin sama-sama tahu, ingin sama-sama merenungkan, kenapa sih Tuhan manggil kita? Dan panggilannya itu seperti apa sih sebenarnya? Dan untuk apa benefitnya, apa manfaatnya, apa tujuannya Tuhan memanggil kita? Ibu, Bapak, dan Saudara semua, sesungguhnya pertanyaan ini juga pernah menjadi kegelisahan dari Yeremia. Yang tadi kita baca kisahnya dalam pembacaan Alkitab sore hari ini. Yeremia juga mempertanyakan panggilannya. Kenapa Ibu Bapak dan Saudara semua? Kita baca bersama 1, 2, 3. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku masih muda. Tuhan, kenapa sih Engkau memanggil aku? Apalagi untuk jadi pembicara di depan bangsa Israel yang tegar tengkuk untuk memberitakan pertobatan, untuk memberitakan keselamatan. Aku masih muda, aku gak mampu. Masa Tuhan memanggil aku yang gak mampu? Tuhan tuh raja di atas segala raja loh. Presiden aja memilih menteri gak sembarang orang. Lah ini memilih aku yang gak mampu, aku yang masih muda, aku gak biasa berkata-kata di depan publik. Kenapa Tuhan pilih aku? Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan, Ibu Bapak dan Saudara semua? Ketika Yeremia mengatakan, aku gak mampu berbicara. Lalu Tuhan kemudian di ayat 9 kita baca bersama 1, 2, 3.
Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Kemudian ternyata Tuhan hadir untuk menolong apa yang Yeremia rasa ia tidak mampu melakukannya. Tuhan datang untuk membantu Yeremia. Tuhan justru hadir lewat panggilannya untuk membuat Yeremia dari yang gak mampu menjadi mampu. Dan langsung tujuannya disimbolisasi dengan apa? Tuhan menjamah mulut Yeremia. Ibu bapak dan saudara semua, ini mau mengatakan apa ayat ini ibu bapak dan saudara semua? Ternyata ketika Tuhan memanggil kita untuk terlibat di dalam pekerjaannya. Tuhan memanggil kita karena Tuhan mau memakai diri kita. Tuhan pengen melalui diri kita, Tuhan menyatakan karyanya. Sesungguhnya itu bukan menjadi yang pertama. Karena yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Justru dalam panggilan itu. Tuhan memanggil kita karena Tuhan juga mau berkarya dalam diri kita. Tuhan mau menolong diri kita. Tuhan mau membuat diri kita mampu. Itu karya Tuhan dalam diri kita. Maka ibu bapak dan saudara semua, alasan Tuhan memanggil kita yang pertama, karena sesungguhnya Tuhan mau menolong diri kita. Tuhan mau membantu diri kita, Tuhan mau menolong kita memperlengkapi apa yang kita rasa enggak mampu. Menolong untuk apa? Di ayat 5 sebenarnya telah berkata, Tuhan tuh udah tahu, udah kenal kita sebelum kita keluar dari kandungan, sebelum kita dibentuk dalam rahim. Dan bahkan Tuhan tuh telah menetapkan siapa kita. Artinya Tuhan mau menolong kita untuk menjadi diri kita yang utuh. Untuk menjadi Hizkia saya yang memang sesuai dengan rencananya. Karena memang tahu, Tuhan tahu ini yang ditetapkan. Tetapi tahu kita punya keterbatasan. Maka Tuhan memanggil untuk menolong. Ibu bapak dan saudara semua, tampaknya panggilan juga seperti itu. Sesungguhnya panggilan bukan sekadar semata-mata kita melayani orang lain. Tetapi lewat panggilan, kita juga semakin ditolong untuk semakin mampu. Saya mau tanya Bu Teti, udah berapa kali jadi liturgos di sini Bu Teti? Udah 6 kali. Gimana Bu, perasaan dari yang pertama sampai yang ke-6 sekarang? Semakin nyaman ya, semakin mampu itu ya. Awalnya juga, gimana nih Pak Kiki gitu ya. Dulu kita waktu pertama kali ketemuan gitu ya. Gimana dan segala macam. Ternyata ketika kita berani menyambut panggilannya, Tuhan yang menolong dan akhirnya memampukan kita. Ibu bapak dan saudara semua, Tuhan lewat panggilan itu, Tuhan juga mau menolong kita. Oh saya gak perlu tanya Pak Ketut, Bu Asti ya, udah sering ngomong gitu. Dulu sebelum jadi penatua gimana Bu Asti, Pak Ketut? Wah kayaknya ngomong di depan mimbar aja bingung gitu ya. Tapi sekarang ketika menekuni panggilannya, itu menjadi sebuah berkat tersendiri. Maka ibu bapak dan saudara semua, ketika kita tahu bahwa panggilan Tuhan adalah panggilan untuk menolong diri kita, bahkan menolong diri kita untuk supaya terbentuk sebagaimana kita ada, maka hadirkanlah diri sebagai pribadi yang mau ditolong. Bapak Ibu ini gambar apa Bapak Ibu? Gambar rumah sakit ya, pasien. Kenapa Bapak Ibu saya menggambarkan pernyataan ini dengan gambar tersebut? Ada di sini yang dokter Bapak Ibu? Wah dokternya pada ngumpul tadi pagi semua ya. Tadi pagi banyak yang dokter, bahkan pemusiknya dokter gitu ya, para dokter. Tadi pagi saya nanya, sebagai dokter kalau ada pasien yang datang, atau kita pernah ya ke dokter ya Bapak Ibu, biasanya apa yang ditanya pertama kali sama dokter? Apa yang dikeluhkan gitu ya. Lalu ada riwayat apa gitu ya dan segala macam. Dokter kenapa nanya itu? Karena dia mau
menolong. Tapi tadi saya nanya dokter Daniel tadi pagi, pernah gak sih ada pasien yang menutup diri? Oh ada, dan kita jadinya bingung mau nolongnya gimana. Padahal dokter udah ada di depan. Bapak Ibu, kadang ini juga terjadi dalam diri kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menolong, tetapi ternyata diri kita yang tidak siap ditolong. Bukan karena apa-apa Bapak Ibu, tapi karena mungkin kita gengsi, kita aduh masa ngomong sama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, bicara soal hadirkan diri sebagai pribadi yang mau ditolong. Mari kita terbuka pada Tuhan. Apa yang menjadi keterbatasan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, sampaikanlah pada Tuhan. Itu juga menjadi upaya untuk kita menjawab panggilan Tuhan. Keberanian menjawab panggilan Tuhan bukan sekadar Pak Timo siap ya jadi bendahara, siap gerak, laksanakan. Gitu ya. Bukan sekadar itu, tapi apa? Ketika kita juga menggumulinya, mau menggumulinya bersama dengan Tuhan, menyampaikan segala keterbatasan kita pada Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan Yeremia. Yeremia enggak berkata, Tuhan jangan saya. Tapi yang Yeremia katakan apa? Tuhan aku ini terbatas. Dia menyampaikan dan kemudian Tuhan menjamah. Maka ibu bapak dan saudara semua, ketika kita mengaku diri kita yang mau ditolong, di situ kita akan merasakan jamahan pertolongan Tuhan. Dan untuk itulah Tuhan memanggil kita. Dan ternyata bukan hanya itu Bapak Ibu alasan Tuhan memanggil kita. Kepada Yeremia, kemudian Tuhan juga berkata, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Ternyata Tuhan mengutus Yeremia juga untuk menolong Yeremia kemudian pergi untuk bergerak keluar. Untuk kemudian kalau di ayat 7 dan di ayat 8 kemudian dikatakan untuk engkau juga kemudian akan merasakan penyertaanmu. Maka Bapak Ibu dan Saudara semua sesungguhnya ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan juga mau mengajak kita mengalami. Kelewat slide ya Bapak Ibu ya. Tuhan juga mau menolong kita mengalami. Ini poin kedua. Kenapa Tuhan memanggil kita? Karena Tuhan juga pengen kita mengalami kasih-Nya. Tuhan pengen kita juga mengalami hidup bersama dengan Dia. Tuhan pengen ngajak kita berpetualang, makanya hadirkanlah diri sebagai diri yang siap berpetualang. Mau mengalami, sama lah kalau kayak misal kita diajak kemana gitu. Ayo kita ajak ke jalan yang enggak kita tahu, tapi ketika kita mengalaminya, kita akan merasakan sebuah pengalaman baru, betul? Kita akan mengalami sebuah pengetahuan baru, sebuah hal yang lebih luas yang tadinya kita tidak pernah rasakan. Dan ketika Tuhan mengajak kita untuk terlibat dalam karya-Nya, Tuhan juga pengen ngajak kita untuk mengalami hal itu. Untuk mengalami karya, untuk mengalami penyertaan yang hebat. Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Karena kita diajak untuk keluar, karena kita diajak untuk pergi. Kita merasakan keindahan alam. Kalau liburannya, ayo kita diajak pergi, kita merasakan keindahan. Dan itu menjadi sebuah pengalaman tersendiri. Dan Bapak Ibu, untuk itu Tuhan memanggil kita. Bahkan pengalamannya bukan sekadar keindahan alam. Seperti kalau kita diajak pergi keluar, tapi apa? Untuk mengalami bagaimana Tuhan mencintai kita. Untuk mengalami bagaimana Tuhan mengasihi kita. Maka hadirkanlah diri sebagai pribadi yang siap berpetualang. Ada di sini yang tukang naik gunung berpetualang? Bapak Ibu, apa yang biasanya kalau naik gunung? Naik gunung itu enggak usah lama-lama di puncak, bener enggak? Habis naik gunung, pergi lagi, beranjak lagi, menikmati sejenak. Bapak Ibu, ini juga yang terjadi. Apakah menjadi petualang, berani menjawab panggilan Tuhan, membuat kita enggak boleh nyaman, merasakan kenikmatan? Boleh, tapi jangan lama-lama. Jangan sampai kemapanan membuat kita berhenti untuk melanjutkan karya kita.
Ibu bapak dan saudara semua, jiwa petualang juga apa? Belum tahu tracknya juga, lanjut aja. Modalnya apa? Dulu Kompas, sekarang modalnya apa? Google Map ya, Bapak Ibu. Dan kita tahu itu akan menyampaikan kita di tujuan meski kita belum tahu. Harusnya sebagai orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan, milikilah jiwa sebagai petualang seperti itu. Kita nggak tahu jalan di depan, ya udah nggak usah takut. Udah andalkan firman Tuhan. Andalkan suara Tuhan. Untuk kita kemudian mengalami ternyata keajaiban-keajaiban yang ada di baliknya. Bapak Ibu, untuk menjalani proses kependetaan ini, saya juga jadi berefleksi ketika merenungkan poin ini. Ternyata meskipun adanya di GKI Taman Aries, tapi ini menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan petualangan. Bapak Ibu, banyak perjumpaan-perjumpaan dengan jemaat. Banyak perjumpaan dengan persoalan-persoalan. Bukan hanya persoalan jemaat tetapi juga persoalan pribadi, persoalan di tengah keluarga. Yang justru membuat saya semakin tertegun Bapak Ibu. Di tengah persoalan yang menurut saya enggak masuk akal, enggak masuk logika bahwa ini akan selesai. Tapi ternyata tiba-tiba selesai. Dan tiba-tiba bahkan Tuhan memberikan kesempatan yang lebih dan membuat saya tertegun. Tuhan, Engkau keren banget sih. Tuhan, kok bisa sih sampai di titik ini? Tuhan, kemurahan-Mu itu sungguh sangat besar. Dan itu terjadi ketika apa Bapak Ibu? Saya berani keluar dan mengalami hal itu. Maka ini poin kedua. Kenapa Tuhan memanggil kita? Supaya kita mengalami kuasanya, mengalami kasih-Nya. Yang ketiga Bapak Ibu dan yang terakhir. Kenapa juga Tuhan memanggil kita? Tuhan memanggil Yeremia supaya apa? Kita baca bersama 1, 2, 3. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Diangkat atas bangsa-bangsa, diangkat atas kerajaan-kerajaan, dan bahkan Tuhan di ayat lanjutan ayat 10, Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada Yeremia untuk membasmi tetapi juga menumbuhkan. Tuhan mau membuat diri kita berharga. Kenapa Tuhan memanggil kita? Karena Tuhan ingin membuat diri kita lebih berharga dan jauh lebih berharga. Karena itu, apa yang harus kita hadirkan Bapak Ibu? Kalau diri kita berharga, jangan jual murah diri kita, alias jangan murahan. Hadirkan diri kita sebagai pribadi yang tidak murahan. Maksudnya apa tidak murahan? Kenapa berlian bisa mahal Bapak Ibu? Dia punya nilai yang berharga. Dan apa yang membuat diri kita berharga? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka nilai itu yang kita pegang. Jangan membuat diri kita murahan ketika kita dengan gampang melakukan kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jangan membuat diri kita murahan, gampang dibayar oleh karena kenikmatan dunia, oleh karena posisi, oleh karena gaji yang lebih gede. Tapi membuat diri kita harus membayar harga, meninggalkan jalan dan kebenaran Tuhan. Jangan sampai diri kita murahan. Karena ada orang-orang di samping kita yang bisa membayar kita dan membuat kita meninggalkan iman dari Tuhan. Dan bahkan meninggalkan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan ingin membuat kita berharga, maka tampilkanlah diri sebagai pribadi yang tidak murahan. Di sini, ini juga menjadi sebuah jawaban atas panggilan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memanggil itu bukan sekadar bicara soal yuk pelayanan di gereja, yuk jadi penatua, yuk jadi panitia. Tapi juga panggilan Tuhan juga bicara soal apa? Yuk ikut jalan kebenaranku. Yuk ikut firmanku. Yuk
Ubah sikapmu, ubah tindakanmu untuk sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Itu juga merupakan panggilan Tuhan pada kita. Panggilan Tuhan pada kita juga menyapa bagi setiap kita yang bergumul, setiap kita yang punya persoalan. Tuhan juga memanggil kita, yuk. Ini jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Yuk pakai ini. Dan ketika kita mau menjaga diri kita untuk tidak murahan, di situ juga merupakan sebuah keberanian untuk menjawab panggilan Tuhan. Maka ibu bapak dan saudara semua, apakah kita berani menjawab panggilannya? Apakah kita berani seperti anak-anak yang mengatakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab, ya Tuhan. Ku jawab, ya Tuhan. Ku jawab, ya, ya, ya. Sebab panggilannya adalah sebuah panggilan untuk kita merasakan pertolongannya. Panggilannya adalah panggilan untuk kita keluar dan untuk kita mengalami kasih Allah. Mengalami kehebatan Allah. Dan juga panggilannya apa? Untuk membuat diri kita berharga. Jangan sampai kita jadi pribadi yang murahan. Di situ kita juga sedang memiliki keberanian untuk menjawab panggilan Tuhan. Tuhan yang meneguhkan Bapak Ibu dalam menjawab setiap panggilan. Apapun panggilannya dimanapun. Supaya Bapak Ibu merasakan pertolongan, kasih, dan bahkan karyanya yang membuat diri Bapak, Ibu, dan Saudara semua berharga di matanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan telah meneguhkan kita bahwa Ia memanggil kita agar kita semua mengalami dan terlibat dalam karyanya, dalam pengalaman kita masing-masing, dan dengan segala konsekuensinya. Satu pujian yang akan menguatkan kita, yaitu mengikut Yesus keputusanku, sebuah lagu yang diinspirasi dari kisah nyata, sebuah keluarga di India yang mengalami tekanan luar biasa terhadap keputusan mereka untuk mengikut Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Walaupun kita ditolak oleh dunia, tetap teguh mengikut Yesus. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Mari kita bangkit berdiri. Walau sendiri tetap ku ikut. 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 Tetap teguh, tetap teguh. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat
pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara semua, setiap minggu pertama, setiap bulannya di kebaktian sore, kecuali kalau ada perjamuan kudus, kita menyelenggarakan doa syafaat secara berkelompok. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nanti ada petugas-petugas yang akan, pelayan-pelayan yang akan masuk ke dalam kelompok masing-masing. Nanti pelayan sudah tahu, sudah diberitahu ada di mana. Nanti Bapak Ibu bisa men-sharingkan pokok doa apa yang ingin didoakan bersama. Bapak Ibu, silakan ada waktu 5 menit untuk kita sharing dan kemudian untuk kita berdoa bersama di dalam kelompok. Mari silakan para pelayan bisa masuk dalam kelompoknya masing-masing.
Mari Bapak Ibu, kita akhiri bersama doa syafaat dalam kelompok ini dengan kita bersama-sama berdoa apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, kita akan menyatakan syukur kita atas kehidupan yang Tuhan berikan melalui persembahan, dan persembahan ini dilandaskan dari firman Tuhan, Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan iringi pengumpulan persembahan ini dengan lagu ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang hilang. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah bahwa kami boleh ada dan berdaya sampai saat ini. Dan kami diperkenankan untuk memberikan persembahan syukur kami. Kiranya kami senantiasa dapat mengucap syukur atas kehidupan kami setiap hari. Dan bimbing kami agar hidup kami dapat berguna sebagai duta-duta kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Glory to God, be the glory to God, be the glory for the things He has done. With His Son, He has saved. Bapak dan saudara semua, mari seperti lagu yang kita nyanyikan waktu anak-anak, mari kita berani menjawab panggilannya, meskipun memang tidak mudah, karena panggilannya adalah panggilan untuk kita merasakan pertolongannya. Panggilannya adalah panggilan untuk kita mengalami kasih-Nya. Dan panggilannya adalah panggilan untuk membuat kita berharga.
Maka hadirkanlah diri sebagai pribadi yang siap ditolong, siap berpetualang, dan bahkan siap untuk bersama-sama menampilkan diri sebagai pribadi yang telah ditebus dengan mahal oleh penebusannya. Maka pulanglah dan kita sambut berkat penyertaan Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau di dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu, agar engkau mampu mempersaksikan cinta Tuhan kepada sesama. Bagi Dialah hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ibadah kebaktian sore telah selesai. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang telah beribadah bersama kami sore hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Di luar ada ruang komunitas yang dapat kita nikmati bersama sebagai kebersamaan. Sampai bertemu lagi minggu depan.